Waalaikumsalam. Bagus. Sekarang Ustadz akan hari ini atau pagi ini materinya yaitu tentang kombinasi gerak dasar dalam olahraga atletik. Sebentar ya. Ayak lah, terotor itu. Si, urut anak hari ini. Iki ya. Set. Iki. Clear. Clear towing. Wih ya, iki gak secer tuh. Sudah ya, Ustadz awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang rame nanti Ustadz matikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada kali ini yaitu tentang kombinasi gerak dasar atletik. Paham ya? Kombinasi gerak dasar atletik. Silakan dengarkan saja. Tujuan pembelajarannya pada pagi hari ini yaitu tentang yang pertama menerapkan prosedur kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan atau olahraga yang dimodifikasi dan atau olahraga tradisional. Bagi yang belum paham silakan dicatat ya. Terus nomor 2 yaitu tentang mempraktikkan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan atau olahraga yang dimodifikasi dan atau olahraga tradisional. Itu tujuan pembelajaran kali ini. Bentar ya. Aduh. Kenapa sih ono area-area modal tak. Start mana? Oh, itu. Hilang. Bentar ya. Baik, Ustadz lanjut ya. Atletik. Kalian pasti sudah pernah mendengar ya, apa itu atletik. Atletik yaitu gabungan dari beberapa jenis olahraga yang mengandung unsur jalan, lari, lompat, dan lempar. Bagi yang tidak paham, silakan ditulis ya. Atletik yaitu gabungan dari beberapa jenis olahraga yang mengandung unsur lari, jalan, lompat, dan lempar. Pokoknya kalau ada pertanyaan, olahraga yang mengandung unsur jalan, lari, lompat, dan lempar, berarti jawabannya atletik. Terus apa itu kombinasi atletik? Kalau kombinasi atletik yaitu mengkombinasikan gerak dalam olahraga atletik yang menggabungkan gerakan jalan, lari, lempar, dan lompat. Kalau atletik, lari, jalan, lompat, dan lempar. Kalau kombinasi itu menggabungkan, misal kalian lari lalu lompat, itu artinya menggabungkan dua gerakan dalam atletik. Kalau tidak menggabungkan, itu hanya atletik saja ya.
Ingat-ingat ya, kalau atletik itu tidak menggabungkan, cuma gabungan dari beberapa. Kalau lari ya. Kalau kombinasi atletik yaitu menggabungkan gerakan dalam olahraga atletik itu sendiri. Lalu induk organisasi atletik. Induk organisasinya namanya nih. PASI, ingat-ingat ya. Ini siapa tahu nanti keluar waktu soal. Ingat-ingat, kalau nggak ingat boleh dicatat. Induk organisasi atletik itu namanya PASI. Ingat-ingat ya. PASI. P-nya itu persatuan. P-nya itu persatuan. Ingat-ingat ya. A-nya itu atletik. S-nya seluruh. I-nya Indonesia. Jadi disingkat PASI. Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Ingat-ingat. Kalau IPSI itu pencak silat. Ingat-ingat ya. Biasanya kalian kebalik-kebalik. Kalau atletik namanya PASI. P-nya persatuan. A-nya atletik. S-nya seluruh. I-nya Indonesia. Ingat-ingat ya. PASI. Selanjutnya yaitu cabang olahraga atletik. Jadi di dalam olahraga atletik itu sendiri ada cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan. Ingat ya, dipertandingkan. Tidaknya ada 4 cabang atletik yang dipertandingkan. Untuk nomor-nomornya ya, nomor-nomornya. Yang pertama itu ada yang namanya lari. Ingat-ingat ya, lari. Lari. Nanti macam-macamnya lari banyak sekali. Nanti Ustaz jelaskan satu-satu. Yang pertama lari. Yang tidak ingat boleh dicatat biar nanti waktu mengerjakan soal nilainya 100. Cabang olahraga atletik. Yang pertama ada namanya lari. Lalu yang kedua jalan. Yang pertama lari, yang kedua jalan. Yang ketiga yaitu lempar. Yang terakhir yaitu lompat. Jadi cabang olahraga atletik itu nomor yang dipertandingkan atau nomor yang dilombakan itu ada 4 cabang. Yang pertama cabang lari, yang kedua cabang jalan, yang ketiga lempar, dan yang keempat lompat. Ada 4. Lalu lari. Lari tadi yang nomor 1 kan ada namanya lari. Lari itu ada banyak macamnya. Di sini ada 4 macam nomor lari yang diperlombakan dalam atletik. Yang pertama yaitu lari sprint. Nih, lari sprint ya. Kalian kelas 4 sudah pernah melakukan di lapangan. Apa itu lari sprint? Lari sprint atau lari jarak pendek. Jadi lari sprint itu nama lainnya yaitu lari jarak pendek. Biasanya jaraknya itu ada 60 meter, 100 meter, 200 meter. Itu yang diperlombakan dalam lari sprint. Lari jarak pendek. Jadi kalau ada soal gini, apa nama lain lari jarak pendek? Berarti kalian harus menjawab lari sprint. Lalu yang kedua yaitu lari pelan atau jogging. Lari pelan atau jogging itu lari yang santai. Biasanya kan sebelum pembelajaran, ya silakan anak-anak kalian lari memutari lapangan. Lah itu yang disebut dengan lari pelan atau lari jogging. Atau nama lainnya itu lari santai. Selanjutnya nomor 3 yaitu lari estafet atau sambung. Yaitu lari yang membawa tongkat kecil itu. Yang terakhir lari maraton. Ada 4. Yang tidak tahu silakan ditulis. Nah, ini dilihat ya. Ini yaitu lari sprint, lari yang cepat. Itu menggunakan setar jongkok. Lihat, tangannya kalian sudah pasti pernah Ustadz jelaskan ya. Tangannya membentuk huruf V, seperti yang digambar. Yang pertama lari sprint, seperti ini. Yang kedua ini lari apa kira-kira? Ya, ini namanya lari maraton. Lari maraton itu bisa diikuti dari berbagai macam usia ya. Mulai dari remaja boleh, terus kalau sudah tua apa boleh Ustaz boleh ikut. Jadi
selagi dia masih bisa berlari, maka bisa mengikuti perlombaan maraton. Yang nggak boleh itu anak bayi, itu nggak boleh, belum bisa jalan ya. Jadi lari maraton ini untuk kalian kelas 5, apakah boleh ikut Ustadz? Boleh. Yang penting kalian masih bisa berlari dan masih kuat nafasnya ya. Jadi boleh mengikuti olahraga lari maraton. Biasanya olahraga maraton itu dilakukan di jalan raya. Kalian pasti pernah lihat orang yang buahnya itu yang larinya bisa 10 km, 20 km, dan lain-lain. Yang terakhir ini yang membawa tongkat yaitu dinamakan lari estafet. Kenapa disebut lari estafet? Karena larinya dengan membawa tongkat estafet ini kecil ini yang di tangan ini. Ini yang dinamakan tongkat estafet. Jangan salah ya. Kalau tidak ada tongkatnya tidak bisa dikatakan sebagai lari estafet. Ya. Tapi kalau menggunakan tongkat kecil ini disebut dengan lari estafet. Lanjut. Yang ketiga jalan. Jalan itu perlombaannya cuma satu. Ingat-ingat. Jalan perlombaannya cuma satu. Namanya yaitu jalan cepat. Kalian pasti belum pernah melihat ya. Jadi jalan itu ada lombanya ya. Dinamakan jalan cepat. Jadi gerakan berjalan dengan cepat. Tapi tidak boleh mengangkat kedua kaki secara bersamaan. Kalau lari itu mengangkat dua kaki secara bersamaan. Ada kalanya kaki diangkat. Tapi kalau jalan itu salah satu kaki harus menempel pada tanah. Apabila keduanya terangkat semua, maka dinyatakan didiskualifikasi atau dinyatakan kalah pelari itu ya. Jalan cuma satu, diingat-ingat. Cuma jalan cepat. Tulis, kalau nggak tahu, biar nanti ingat ya. Lalu yang ketiga yaitu lompat. Tadi lari sudah. Lari tadi ada 4. Ada lari sprint, terus lari pelan atau jogging, ada lari estafet, dan ada lari maraton. Terus kalau jalan itu ada satu saja, namanya jalan cepat. Terus lompat. Lompat itu apa saja macamnya? Yang pertama ada yang namanya lompat jauh. Ditulis, jangan ngelamun ya. Lompat jauh. Yang pertama, lompat itu ada lompat jauh. Yang kedua, yaitu lompat tinggi. Yang ketiga, yaitu lompat gala. Nanti Ustaz jelaskan satu-satu ya. Jadi, lompat itu dibedakan menjadi 3. Sebetulnya banyak sekali olahraga dalam cabang lompat ini sendiri. Tapi yang harus kalian ketahui cuma 3 saja ya. Yaitu lompat jauh, lompat tinggi, dan yang ketiga yaitu lompat gala. Gala ya, bukan gajah. Gala. Tidak ada lompat gajah ya. Yang adanya lompat gala. Seperti ini gambarnya. Nah, ini. Ini, lihat ini. Ini yang dimaksud dengan lompat tinggi. Gerakan melompat ke atas dengan setinggi-tingginya dan harus melewati tiang mistar ini yang warna merah. Dilihat di kursornya Ustadz ini. Yang ini ya. Red ini yang dinamakan tiang mistar. Jadi kalau pelompat ini tidak bisa melewati atasnya tiang ini, maka pelompat dinyatakan gagal atau kalah. Ustadz ulangi lagi. Jadi lompat tinggi yaitu, namanya lompat tinggi berarti harus lompat ke atas. Gerakan melompat ke atas tanpa menggunakan alat dan harus melewati tiang mistar ini. Nanti kalau kalian sudah masuk mungkin kita akan mempraktekannya secara langsung ya. Seperti ini. Yang kedua, ini namanya kira-kira lompat apa? Kalian pasti sudah pernah melihat ya. Namanya lompat jauh. Kalau lompat tinggi itu ke atas, kalau lompat jauh berarti lompatannya ke depan. Sebelum melompat, ini namanya bak pasir ya. Yang buat melompat jauh itu namanya bak pasir. Harus ada pasirnya. Paham ya? Kalau tidak ada pasirnya, gimana Ustadz? Itu rawan akan cedera. Biasanya kan kalau melompat kena bagian keras bisa mengakibatkan patah tulang biasanya ya. Jadi
bak pasir ini harus terisi penuh dan pasirnya itu tidak boleh keras karena akan membahayakan bagi si pelompat. Jadi sebelum melompat ke bak pasir, pelari harus mengambil jarak setidaknya 60 meter ke belakang. Jadi sebelum lompat, mundur dulu, lari sekuat tenaga seret sampai sini nih, lalu melompat sejauh-jauhnya. Seperti ini, melayang di udara ya. Itu. Yang terakhir yaitu lompat gala. Kenapa disebut lompat gala? Karena lompatan ini menggunakan alat bantu yang disebut gala atau tongkat panjang ini yang dipegang. Ini panjangnya sekitar 5 meter lebih nih ya. Jadi tinggi sekali. Semakin tinggi, maka semakin nilainya yang diperoleh juga bagus. Jadi lompat gala yaitu gerakan melompat ke atas menggunakan alat dengan setinggi-tingginya. Dilihat ini ya. Jadi sama dengan lompat tinggi harus melewati tiang mistar. Kalau lompat gala itu menggunakan alat seperti tongkat ini. Ini disebut gala ya. Tongkatnya ini panjang sekali. Terus yang selanjutnya yaitu ada lempar. Sebentar lagi materi ini selesai. Kalian harus menyimak dengan baik-baik. Habis ini ada soal yang harus kalian kerjakan. Ya, yang keempat yaitu ada yang namanya lempar. Lempar. Yang pertama yaitu ya ada dicatat ini insya Allah nanti siapa tahu ya keluar ya. Yang pertama yaitu ada yang namanya lempar lembing. Nanti saya jelaskan satu-satu. Lempar. Yang pertama ada yang namanya lempar lembing. Yang kedua yaitu ada yang namanya tolak peluru. Yang pertama tadi lempar lembing. Yang kedua yaitu tolak peluru. Ya, ada yang oh gitu ya. Nggak apa-apa ya, nggak boleh ngantuk kalau materi. Yang ketiga yaitu lempar cakram. Lempar ada 3. Yang pertama yaitu lempar lembing. Yang kedua tolak peluru. Dan yang ketiga lempar cakram. Seperti ini. Kenapa disebut lempar cakram? Karena ada alat yang harus dilempar. Lihat ini. Ini yang dipegang oleh yang pertama. Lihat ya. Ini disebut cakram. Ini cakram. Bentuknya seperti piring. Kalian pernah makan kan? Seperti piring. Tapi ini terbuat biasanya dari besi atau karet. Yang terbuat dari besi atau karet. Seperti ini. Jadi ini melempar cakram ini sejauh-jauhnya ke depan. Semakin jauh lemparan yang dihasilkan, kemungkinan menang juga semakin tinggi. Jadi intinya harus melempar cakram sejauh-jauhnya ke depan. Ini cakramnya. Bentuknya seperti piring. Yang kedua yaitu tolak peluru. Kalau ini dilempar, kalau ini gerakannya yaitu didorong, tidak boleh dilempar. Kenapa tidak boleh dilempar? Karena peluru ini yang buat ini yang dilihat ya di kursor, ini macam-macam beratnya ya. Kalau untuk profesional pelurunya bisa mencapai 5 kilo ya. 5 kilo itu berat sekali ya kalau ditaruh di sini. Jadi kalau kalian lempar nanti tangan kalian bisa patah ya karena beratnya itu tadi. Jadi harus didorong. Kalau ini tadi namanya cakram, bentuknya seperti piring. Kalau ini namanya peluru ya, bukan peluru pistol itu bukan. Ini peluru dalam olahraga tolak peluru. Bentuknya bulat, biasanya terbuat dari besi. Kalau kalian besok masuk Ustadz perkenalkan ya peluru. Yang terakhir yaitu lempar lembing. Lembing itu ini kayak tongkat. Kayak tongkat tapi ujungnya ini sangat lancip ya. Jadi saat melempar diusahakan lembing ini atau seperti tongkat ini harus menancap pada tanah. Jadi kalau menancap pada tanah, yang dihitung itu tancapannya ya. Tapi kalau tidak menancap, yang dihitung itu bagian belakangnya sini.
akan merugikan untuk atlet itu sendiri ya. Jadi olahraga lempar itu ada 3. Yang pertama lempar cakram. Kenapa disebut lempar cakram? Karena ada cakram yang harus digunakan. Ini yang harus dilempar. Tolak peluru. Kenapa disebut tolak peluru? Karena ada peluru seperti ini. Lempar lembing, yaitu lembing ini. Seperti tongkat panjang. Dan ininya ini lancip sekali ya. Disebut lempar lembing. Terus kombinasi jalan. Jalan itu gerakan maju mundur kaki. Kalian pasti pernah jalan kan? Ya. Terus kombinasi jalan itu biasanya ada jalan ke depan. Bisa kan kalian ada kan? Jalan ke depan. Pasti pernah, enggak mungkin enggak pernah melakukan jalan ke depan ya. Terus yang selanjutnya yaitu jalan ke belakang. Kalian pasti sudah pernah melakukan. Yang belum pernah melakukan jalan ke belakang bisa dilakukan nanti ya. Kalian jalan ke belakang. Terus ada yang namanya jalan ke samping. Jalan ke samping juga ada ya. Selanjutnya kombinasi lari. Lari yaitu gerakan melangkah dengan kecepatan tinggi. Tidak perlu saya jelaskan terlalu panjang karena kalian juga pasti pernah melakukan gerakan lari. Biasanya kalian kejar-kejaran dengan teman kalian waktu di sekolah atau waktu olahraga, kalian pasti pernah melakukan gerakan lari. Lalu untuk kombinasinya yaitu biasanya ada gerakan lari ke depan, juga ada lari ke belakang, lari ke samping kiri kanan, atau lari mengelilingi lingkaran atau lari mengelilingi lapangan. Gitu. Lalu lempar itu kalian pernah pasti melempar ya. Lempar adalah perpindahan benda dari titik awal ke titik akhir. Kalian pasti juga pernah melakukan gerakan melempar. Entah itu melempar sesuatu ke teman kalian, penghapus atau apa, kalian pasti juga pernah melakukan ya. Kalau di olahraga sendiri itu tadi lempar ada lempar turbo, ada lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu lompat. Lompat yaitu kegiatan mendorong tubuh ke atas dengan menggunakan satu kaki. Kalian pasti juga pernah melakukan gerakan lompat. Ya, melompat itu menggunakan satu kaki ke depan dengan jarak yang agak jauh. Kombinasi gerak lompat itu ada lompat jauh, lompat tinggi, dan lompat galah. Sekarang Ustadz akan menjelaskan kombinasi macam-macam olahraga ya. Yang pertama ini namanya lempar lembing. Ingat-ingat jangan lupa ya. Kombinasi gerakannya yang pertama yaitu lempar lembing itu gerakan sebelum melempar ada gerakan larinya. Jadi lari ke belakang. Kalau lompat jauh itu kan lari ke belakang lalu lompat. Kalau lempar lembing itu mengambil jarak ke belakang terus berlari, lalu lembing ini dilemparkan. Jadi kombinasinya yaitu lari dan lempar. Jadi berlari dulu dari belakang ke depan, lalu dilempar. Jadi kombinasinya yaitu lari dan lempar untuk lempar lembing. Untuk tolak peluru ini bukan lempar ya, salah ketik ini. Lari dan lompat. Jadi kombinasinya sebelum melompat itu ada gerakan berlari, diingat-ingat. Berlari lalu melompat. Kalau lempar lembing, berlari lalu dilempar. Kalau untuk tolak peluru yaitu untuk lompat jauh yaitu lari lompat. Ini tolak peluru kan? Jalan. Kalau ini tidak boleh lari ya karena dia membawa beban yang berat. Kalau berlari nanti pelurunya jatuh bisa mengenai kaki pemain ini sendiri jadi membahayakan. Jadi harus jalan lalu didorong dengan sekuat-kuatnya. Kalau lempar lembing, kombinasinya yaitu lari dan lempar. Kalau lompat jauh, yaitu lari dan lompat. Sedangkan kalau tolak peluru, kombinasinya jalan dan dorong. Nah, sekarang siapkan kertas yang sudah kalian keluarkan tadi.
Silakan dikeluarkan. Sebelum ke pertanyaan ya. Mungkin ada yang kalian tanyakan, mungkin ada yang belum paham, silakan dinyalakan speakernya kalau ada yang belum paham. Silakan yang masih belum paham. Wis tak nyalakno. Hah? Wis. Iso, iki kan suara arah. Ustaz, Iya, Mbak. Lek arah-arah menjelas ini. ini langsung jawabannya apa? Apa? Langsung jawabannya apa? Atau soalnya juga? Ya, bagus. Pertanyaan yang bagus. Ya. Nanti ini kan ada 5 soal. Cuma 5 soal. Tidak perlu ditulis soalnya lagi. Paham? Tidak perlu ditulis soalnya lagi. Sekarang silakan dikasih nama, kelas, dan nomor absen. Nanti dikumpulin di mana, Ustaz? Nah, bagus juga pertanyaannya. Jadi, setelah kalian selesai mengerjakan, kalian punya HP masing-masing kan? Nanti kertasmu kalian foto, cekrik satu kali lagi, satu saja ya, yang jelas. Lalu nanti Ustadz akan mengirimkan Google Form ke wali kelas kalian masing-masing. Nanti kalian ngisi Google Form, lalu masukkan foto yang sudah kalian foto tadi ya. Paham? Tidak dikirim ke Ustadz, tapi dikirim ke Google Form. Paham ya? Paham. Nanti kalau nggak bisa, gimana? Nanti kalau ada yang tidak bisa mengirim, bisa konfirmasi ke Ustadz. Ustadz, saya tidak bisa mengisi Google Form, jadi saya kirim lewat WA-nya Ustadz ya. Nggak apa-apa. Ya. Tapi harus dicoba di Google Form dulu ya. Ya. Ustadz ulangi sekali lagi, silakan ditulis nama, kelas, dan nomor absen. Nanti ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Untuk soalnya tidak usah ditulis lagi. Langsung jawabannya. Paham ya? Kalau sudah mengerjakan semua, Zoom sudah selesai, silakan langsung difoto biar tidak lupa ya. Difoto 1 kali, yang penting fotonya jelas. Biar Ustadz bisa mengoreksi ya. Biasanya kan ada foto yang blur itu. Kalau blur nanti Ustadz nggak bisa ngoreksi, salahkan saja ya. Sudah? Ada pertanyaan lagi? Tidak. Tidak ada ya? Deket lagi loh. Sekarang nanti untuk masing-masing soal waktu mengerjakan cuma 2 menit saja ya. Ingat-ingat ya. Untuk masing-masing soal kalian cuma Ustadz kasih waktu 2 menit buat mengerjakan. Sekarang soal nomor 1. Silakan. Silakan dikerjakan. Kalau silakan dikerjakan ya. Kalau tadi kalian menyimak, kalian pasti tahu ya apa itu kombinasi atletik. Tadi kan ada ya. Jawabannya nggak harus persis dengan apa yang Ustadz omongkan, tapi yang penting kalian tahu intinya saja sudah Ustadz betulkan. Kalau atletik itu apa? Kalau kombinasi tadi apa ya? Ada di slide tadi. Waktu mengerjakan 2 menit. Apa yang dimaksud kombinasi atletik? Kombinasi gerak dalam olahraga. Kalau kalian tadi menulis, pasti tahu ini ya. Udah, Ustaz. Udah ya? Bentar, Ustaz. Ya, enggak apa. Ini nomor 2. Apakah kepanjangan... Udah. Pasi ini mudah ini tadi ya. Pasi P-nya tadi apa? A-nya apa? S-nya apa? I-nya apa ya?
Apakah kepanjangan PASI? Tadi kan Ustadz sudah menjelaskan ya. P-nya apa, A-nya apa, S-nya apa, dan I-nya apa? Iklan. I-nya iklan. Dikerjakan. Ayo Mbak Dinda dikerjakan. Lanjut. Bentar, masih ada 1 menit. Temenmu masih berpikir ya. Pasi. P-nya Lanjut Ustaz. per. Tuh ya. Persatuan. Enggak boleh diomongkan. Kalau kalian omongkan itu artinya kalian membodohi temanmu yang lain ya. Jadi Pergulatan. sudah, jangan provokasi. Angel lah, Babi. Angelis. Sudah ya, number 3 atau nomor 3. Nah, ini. Sebutkan 3 cabang olahraga atletik tadi, cabangnya ada 4. Ya, ada ya ada 4 cabangnya tadi. Ada cabang Berapa, Ustaz? 3 saja. Lihat itu soalnya, sebutkan 3 cabang olahraga atletik. Ada cabang ini, terus cabang ini muda ini. Cabang olahraga. Lanjut, Ustaz. Bentar, nunggu temenmu. Itu loh, awal belum selesai. Sudah, Ustaz. Ya, Udah Ustadz. itu loh temenmu ada yang belum. Lanjut, Itu. Ustaz. Sabar. Orang sabar itu disayang Allah ya. Sudah ya, nomor 4. Nah, kan 3 cabang olahraga lari. Lari tadi ada apa saja? Macam-macam namanya lari tadi ya. Tadi kan ada 4 kalau tidak salah ya. Sebutkan 3 saja. Larinya ditulis, tak, Ustaz? Ya, tertulis boleh, tidak ditulis tidak apa-apa, terserah ya. Ayo lari tadi apa? Sudah, Ustaz. Ya, sebentar. Ya, Babi ke susu. Habis ini kalau sudah mengerjakan soal, kalau pembelajaran sudah selesai, langsung difoto. Jangan lupa ya. Kalau sudah difoto, tunggu 10 menit, nanti Ustadz akan men-share Google Form-nya ke wali kelas kalian masing-masing. Terus wali kelas kalian men-share di grup kalian masing-masing. Lalu tinggal Lanjut, Ustaz. ya. Bentar lah, Ya, sabar. Temanmu ini loh, ada yang belum. Udah 2 menit, Ustaz. Ya, ini nomor 5. Sebutkan 3 cabang olahraga lompat. Nah, lompat tadi apa saja? Ayo. Masa enggak tahu? Udah. Saat lompatnya tak singkat nggak apa-apa tuh. Enggak apa-apa. Kalau nggak ditulis, nggak apa-apa, Ustaz. Enggak apa-apa. Pokoknya dijawab. Di lompat ini. Oh, iya. Ustadz kasih waktu 3 menit lagi buat mengerjakan. Ada pertanyaan sebelum soalnya Ustadz tutup? Aku, Ustaz. Apa? Tanya apa, Mas? Kapan masuk sekolah, Ustaz? Insya Allah kalau nggak Januari, Februari ya. Tahun depan. Iya, Ustadz sudah kangen kali sama kalian ya. Kangen waktu olahraga, waktu main permainan, dan lain-lain ya. Ustadz pasti itu apa Ustadz? Nggak boleh tanya Dulu, itu. Boleh kan? Loh, itu dari awal tadi Ustadz. Itu Kan kan, ngerjakan tugas yang lainnya. itu kan
menyangkut dengan tugas ya. Kalian kalau di rumah olahraga apa? Nggak pernah olahraga? Olahraga aku cuma sepak bola, Ustaz. Bagus, yang penting olahraga ya. Bus. Olahraganya seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Kalau Ustadz setiap hari olahraga. Sama, Ustaz. Ustaz. Ustadz pernah, Biasanya sepedaan kalau aku sih. Ustadz bersepeda. Sama ke badminton, Pacet. Ustaz. Kamu tahu Pacet? Tahu, Ustaz. Jakarta itu ya? Ustaz ngajarin, Ustaz. Iya. Ayo. Kalau besok nggak ada pandemi, bisa study tour kalian ke sana ya. Enak kan? Pakai uangnya, Ustaz. Bisa. Ustaz, masuk Januari, Ustaz. Iya, insya Allah. Karena kan apa? Vaksin buat corona itu sudah ditemukan ya. Nanti kalau sudah menyebar, Enggak. kenapa tidak sekarang? Karena sekarang masih diuji coba ya. Duh, Ustaz kok sudah masuk sekolah? Vaksin apa, Us? Vaksin ya buat corona, Mbak. Masa vaksin obat panas ya. Pembunuh corona. Ya, apa Mas? Iya, Mas. Kan sudah hilang buktinya pas demo itu. Iya. Pembunuh corona. Waktu demo itu Ustadz hapus coronanya ya, dihapus. Ustaz, kenapa nggak hapus lagi, Ustaz? Ya, soalnya penghapusnya habis, Mas. Belum beli ya. Beli, Ustaz. Udah ya. Soalnya sudah semua? Ya. Yang belum angkat tangan. Yang belum soalnya angkat tangan. Oh, nggak ada angkat tangan berarti sudah semua ya. Jangan lupa. Jangan lupa apa? Dipoto. Jangan lupa Jangan lupa dikumpulkan. foto dan dikumpulkan. Yes, betul. Habis ini kalian Di foto doang nggak dikumpulkan sama aja. ya. Jangan lupa habis ini boleh sarapan. Ya. Ustaz, linknya jangan lama-lama, Ustaz. Udah mau dipoto. Iya, sabar. OTW ini ya. Saya Oh, takut. yakin ini sudah semua ini. Udah. Bagus ya. Nah, jazakumullah khairan katsiro. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf ya. Maaf. Ustaz. Namanya nama lengkap atau nama panggilan, Ustaz? Terserah nama lengkap boleh, nama panggilan boleh ya. Sekarang Ustadz Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar Zoom. Ya. Semoga kalian sehat terus ya. Oke. Oh. Sarangi. Jangan lupa olahraga ya. Silakan boleh keluar. Kalau nggak keluar berarti kalian masih kangen Ustadz ya. Enggak, kangen teman, Ustaz. Bukan kangen. Saya kira Masih belum, Ustaz. kalau yang kangen Ustadz nanti tak kasih nilai 150. Ayo, Mas, kangen Ustaz. Kangen Ustaz. Ya boleh keluar. Jazakumullah. Aku belum, Ustaz. Ya nanti yang belum nanti Ustadz kasih apa namanya nanti tayang di YouTube. Jadi wajah-wajah kalian ini nanti tayang di YouTube ya. Wajah cantik-cantik dan ganteng-ganteng kalian nanti tayang di YouTube. Ustaz, Google Form-nya udah ada, Tatat. Ya habis ini Ustadz kirim Google Form-nya. Bubarin aja, Ustaz. Iya kan? Ustadz kasih 2 menit. 2 menit. Yang pengen keluar enggak apa keluar. Baik, dah mamain. Mari saya kangen sampai Ustaz. Wap. Keluar.
Engko mari dohur. Wow. Ini Pak Ika, ya ono iki radio.